Shalom adik-adik, salam damai sejahtera dari Yesus Kristus Tuhan kita. Sampai Natal untuk adik-adik dan kakak Immanuel Timothy. Hari ini kita merayakan Natal masih dengan online ya adik-adik, sabar. Mungkin tahun depan kita bisa merayakannya dengan pesta di gedung Pelkat atau di gereja, tapi untuk saat ini sabar ya. Dan kita akan dipimpin oleh kakak Immanuel Timothy secara YouTube, karena kalau pakai Zoom agak susah ya adik-adik ya. Namun sebelum kita memulai ibadah hari Minggu ini, yaitu tanggal 26 Desember dalam rangka perayaan Natal PA, kita akan terlebih dahulu ngapain ayo adik-adik, ngapain ayo? Ada yang bisa jawab? Nah, itu dia benar. Berdoa dulu ya sebelum kita memulai apapun. Kita harus selalu berdoa. Mau makan, berdoa. Mau mandi, berdoa juga boleh. Mau tidur, berdoa. Mau pergi-pergi, berdoa. Nah, sekarang kita mau ibadah. Apalagi ibadah ya adik-adik. Kalau ibadah harus berdoa. Dan kalau berdoa harus dengan cara yang rajin, rapi. Duduknya yang manis, tangannya dilipat, matanya ditutup, dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau sang bayi Natal yang sudah begitu mengasihi kami, sehingga Engkau rela turun dari tahtamu di sorga untuk menjadi sama dengan kami manusia. Lahir di Bethlehem dengan penuh segala kesusahannya, hanya untuk menyelamatkan kami dari dosa. Dan hari ini kami bersyukur Tuhan, kami merayakan hari kehadiran-Mu di dunia ini. Karena itu Tuhan Yesus berkati kami semua pada saat ini, karena kami akan mengadakan ibadah dari awal, pertengahan, hingga akhir. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu menyanyi ya. Kita nyanyi sama-sama yang akan dipandu oleh Angel Sahuburua dan Shalom. Lagunya Jingle Bells, tapi pakai versi bahasa Indonesia. Kakak Immanuel Timothy tidak terlalu tahu ya. Ayo kita dengarkan musik. Soraklah
ding dong ding, bunyi bel berbunyi. Kakak Immanuel Timothy tidak terlalu pintar menyanyi ya, nggak kayak Angel dan Shalom. Mereka menyanyi bagus-bagus ya, adik-adik juga pasti bagus-bagus ya. Tetap semangat, memuji Tuhan itu bagian dari cara kita mengasihi Tuhan ya adik-adik ya. Malaikat di sorga selalu bernyanyi tiap waktu. Nah karena itu susah ataupun senang kita harus selalu memuji Tuhan, dimulai dari menyanyi. Jadi kalau adik-adik lagi sedih harus menyanyi ya, itu. Nah adik-adik sekarang kan hari Natal, tapi kakak Immanuel percaya sekali kalian pasti tidak ada yang sedih ya, pasti lagi senang-senang ya. Ada makan roti, makan rendang, makan saksang, makan apalagi sate, roti, tart, banyak sekali ya. Belum bajunya baru, celananya baru, sepatunya baru, rumahnya baru, mama papahnya baru. Salah, bukan, itu bukan. Maksudnya hadiahnya banyak ya. Kita merayakannya dengan penuh sukacita. Tapi menurut kakak itu tidak selalu benar ya adik-adik ya. Itu harus datang dari berkat, bukan dari paksaan. Jangan merengek-rengek sama mama kalian, meminta pada papa mama kalian dengan cara paksa ya. Sekarang kita akan membaca firman Tuhan. Kita harus memahami bagaimana perayaan Natal itu sebetulnya kita harus syukuri. Karena perayaan Natal adalah bentuk dari kita untuk bersyukur karena kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Nah adik-adik sudah membawa Alkitab semua? Kalau sudah membawa Alkitab semua, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita menyanyi lagi ya lagunya. Hai mari berhimpun. Akan dinyanyikan lagi oleh, dipandu oleh Angie dan Shalom. Ya, mari kita dengarkan sama-sama. Hai mari berhimpun.
Baik adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, sekarang kita akan membaca firman Tuhan dan kita akan memulainya dengan berdoa. Mari berdoa bersama Kakak Immanuel Timothy. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala karya yang telah Engkau berikan dalam hidup kami. Engkau mau lahir bersama kami manusia untuk menyelamatkan kami dari dosa-dosa. Karena itu Tuhan, sebentar kami akan membaca firman-Mu. Jadikan kami anak-anak yang baik, yang mampu tidak hanya mendengar, menerima dan memahaminya dalam hati, namun juga melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu Tuhan, berfirman-Lah, sebab kami siap untuk mendengarkan. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Lukas 3 ayat 21 sampai 22 yang menyatakan demikian. Yesus anak Allah dibaptis. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya dan terdengarlah suara dari langit. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Amin. Nah, adik-adik, melalui pembacaan hari ini juga Tuhan menegaskan melalui firman Tuhan bahwa Yesus itu adalah anaknya. Dan ia sebagai anak harus hadir dalam kehidupan manusia untuk menderita. Dan penderitaan itu tidak hanya sebentar adik-adik ya, cukup lama. Sampai dia sudah betul-betul dewasa dan dibaptis. Dan itulah permulaan dari penderitaan Yesus untuk menyelamatkan kita, manusia, adik-adik dan kakak Immanuel Timothy. Om. Ada suara siapa ya adik? Om. Siapa ya? Aku, Om. Oh, Peter. Ada apa? Om. Masa curang, Om? Memang kenapa? Kemarin kakak-kakak sekolah minggu berkat PAGPIB Galilea bagi-bagi bingkisan. Semua dibagi, sampai kakak layan dibagi. Kenapa Peter gak dibagi? Peter, kau harus tahu dulu kenapa mereka tidak membaginya. Nggak tahu, Om. Mereka sungguh terlalu. Peter, Natal itu tidak selalu harus dengan kata bingkisan. Kita harus mensyukurinya bahwa Natal adalah keselamatan. Dan mungkin kenapa kakak-kakak itu tidak berbagi? Karena Peter mungkin belum terdaftar sebagai murid sekolah minggu. Jadi harus terdaftar dulu ya, Om. Ya jelas lah. Mana mungkin kakaknya bisa paham murid-muridnya yang mana. Ya kalau ada berkat lebih mungkin dibagi. Mungkin setelah nonton ini kakak-kakaknya bagi. Tapi sekarang Peter harus sabar ya. Tapi kan Natalnya udah lewat. Peter, dengarkan dulu. Om mau cerita tentang bagaimana kelahiran Yesus dan apa maksud tujuannya. Tadi Om sudah sampaikan kepada adik-adik di rumah bahwa Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan manusia. Karena itu kita harus mensyukurnya, bukan hanya dengan berpesta. Mensyukurinya itu bisa dengan cara memuji dan berdoa. Kau harus begitu, Peter. Berarti Peter harus bersyukur ya, Om? Ya iya. Peter tidak harus dapat hadiah dong, Om. Ya, kalau hadiah itu adalah berkat. Dan berkat datangnya dari Tuhan. Tidak boleh diminta-minta dengan cara kasar begitu. Percayalah, pasti ada berkat buat Peter nantinya. Kalau gitu, Peter dengarkan ceritanya ya. Hari ini Om mau cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Aku suka cerita kelahiran Tuhan Yesus. Tapi Peter sudah lama, sudah hampir 3 tahun Natalan tidak ada cerita Tuhan Yesus. Nah, karena itu, yuk kita dengarkan sama-sama ya Peter. Boleh. Bagaimana ceritanya, Om? Jadi adik-adik,
kita akan coba kembali ke 2000 tahun yang lalu. Di waktu Natal yang sejati. Bukan Natal yang seperti kita rayakan hari ini. Tapi Natal di mana Bunda Maria, Bapak Yusuf, Majus, Gembala, dan para pemilik penginapan pada saat sebelum kelahiran Tuhan Yesus. Bagaimana suasana Natal pada waktu itu? Bagaimana mereka tidak harus selalu melaksanakannya dengan sukacita. Hei, Maria, kenapa kamu burung? Bagaimana saya sudah murung, Tuhan? Beberapa hari ini saya merasakan adanya perubahan dalam tubuhku. Sepertinya saya hamil. Jangan khawatir, Maria. Engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Karena memang engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan engkau harus menamai anak itu Yesus. Yesus? Ya, Yesus putramu adalah Allah yang menyelamatkan manusia dari dosa-dosa. Dia akan menjadi besar dan disebut orang anak Allah yang maha tinggi. Dia akan menjadi raja dan tahta Daud bapaknya akan dikaruniakan kepadanya untuk selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan sampai selama-lamanya. Tapi bagaimana mungkin? Aku belum bersuami. Roh Kudus akan turun atasmu, Maria. Dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungimu. Sebab itu, Yesus akan disebut kudus, anak Allah. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Karena itu, apapun yang terjadi, apabila Allah yang menghendakinya, aku pasti akan bersukacita untuk semuanya. Tapi bagaimana dengan Yusuf di kamarku dan kedua orang tuaku? Apabila tetangga dan teman-temanku tahu bagaimana keadaannya sekarang, mereka pasti akan dihina dan dibully oleh para tetangga. Kau tidak usah khawatir, Maria. Biar aku yang berbicara dengan Yusuf tunanganmu. Aku percaya dia orang yang setia kepada Allah. Dia pasti bisa menerimanya dan dia juga pasti bisa meyakinkan papa dan mamamu, bahkan orang-orang di sekelilingmu. Sebagai bukti, kuasa Allah bekerja untukmu dan tidak ada yang mustahil baginya. Kuberitahukan kepadamu bahwa Elisabeth sepupumu yang sudah tua dan mandul itu saat ini sedang mengandung seorang anak laki-laki. Betulkah Elisabeth sepupuku akhirnya mengandung? Ya, karena itu pergilah ke rumahnya untuk sementara waktu. Selain untuk membuktikannya, juga untuk menenangkan para tetangga dan teman-temanmu. Baik Tuan, aku pergi sekarang juga. Yusuf. Siapakah engkau, Tuan? Tak penting siapa aku. Dan tak usah kau cari-cari. Aku hanya ingin bertanya kepadamu, mengapakah engkau gelisah semalaman? Begini Tuan, beberapa hari yang lalu saat aku main ke rumah mertuaku, aku tak sengaja mendengar bahwa Maria tunanganku berbicara sendiri. Dia berkata bahwa dia mengandung. Bagaimana mungkin Tuan? Kami belum menikah. Karena itu semalaman aku berpikir dan memutuskan. Karena aku tidak ingin mempermalukan Maria dan kedua orang tuanya. Maka setelah menikah nanti, aku akan segera menceraikannya diam-diam. Yusuf, kau memang seorang yang tulus dan baik hati. Karena itu Allah yang maha tinggi memilihmu. Janganlah kau ceraikan Maria dan jangan ragu mengambilnya sebagai istrimu. Sebab anak yang dikandungnya berasal dari Roh Kudus. Dan engkau akan menamainya dia Yesus. Karena kelak ia akan menyelamatkan umat manusia dari dosa-dosa.
agar digenapi apa yang dikatakan oleh para nabi, bahwa seorang anak darah akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menyebutnya Immanuel, Allah beserta kita. Betulkah itu Tuhan? Jika begitu, aku akan tetap mengambil Maria sebagai istriku. Dan Yesus akan kurawat dan kubesarkan seperti anakku sendiri. Mariam. Oh. Ja, klar. Ja, klar. Adonai, holy, praise ye, Mary. Hei gembala, kenapa kalian berjalan penuh sukacita? Bagaimana kami tidak bersukacita, Tuhan? Kami baru saja menemui Sang Mesias, bayi kudus. Meskipun kami kaum yang rendah dan hina, ternyata Allah yang Maha Tinggi memilih kami sebagai tamunya, dan kami adalah orang pertama yang menjadi tamunya. Tadi malam seperti biasa, kami sedang mengembalakan domba-domba kami. Lalu datanglah malaikat Allah menemui kami sambil menyanyikan lagu kemuliaan bagi Allah, dan mereka berkata kepada kami, "Jangan takut, aku memberitakan kabar kesukaan besar. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di Bethlehem. Kalian akan menjumpainya terbungkus kain lapin dan terbaring di palungan." Wow, luar biasa. Lalu apa yang akan kalian lakukan sekarang? Kami dan teman-teman kami yang sudah pergi duluan sepakat akan menyampaikan berita ini ke semua orang, agar semua orang tahu bahwa juru selamat telah lahir, Bahkan ke seluruh dunia. Ayo Nesha, kita pergi dulu ya Om Dan. Nak, siapakah kamu dan apa yang sedang kau lakukan? Nama saya Niko Om, dan saya budak para raja dari timur. Kami baru saja mengunjungi raja dari segala raja yang baru saja lahir, dan aku sedang menunggu tuanku. Nah, itu dia Om. Apakah benar kalian raja dari timur atau yang suka disebut para majus? Jika benar, apa perlunya kalian sih jauh-jauh datang dari timur beribu-ribu kilometer loh, hanya untuk melihat bayi yang baru lahir di kandang domba dan hanya terbungkus kain lampin yang biasanya digunakan oleh para gembala untuk menyelimuti kambing, bayi-bayi kambing. Begini Tuhan, kami para majusi dari Persia diberikan hikmat oleh Tuhan untuk menuju masa depan dan berdasarkan perintah kami di Yudea, tepatnya di Bethlehem.
telah lahir seorang raja dari segala raja di alam semesta. Karena itu kami ingin mempersembahkan emas baginya. Dan telah lahir imam dari segala imam di alam semesta. Karena itu kami ingin mempersembahkan kemenyan baginya. Telah lahir seorang juru selamat manusia dari dosa-dosa. Karena itu kami ingin mempersembahkan minyak mur sebagai hormat kepada raja baru lahir itu. Oh begitu. Jadi kalian datang diutus Tuhan untuk membuktikan betapa agung dan mulianya Yesus di bayi Natal itu. Bahkan para raja seperti kalian pun harus datang dari jauh hanya untuk sujud menyembah dan memberikan hadiah penghormatan. Lalu pertanyaannya, kemana teman-temanmu yang lain? Kami pulang sengaja berpisah Tuhan untuk mengelabui Herodes yang ingin membunuh sang bayi itu. Dan Tuanku terlambat pergi karena harus memberitahu kedua orang tua bayi itu terlebih dahulu, Tuhan. Oh, sungguh mulia sekali kalian para Majusi. Meskipun kalian kaya dan terhormat, tapi kalian tidak sombong. Bahkan kalian mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena itu sekarang bergegaslah pergi. Dan semoga selamat sampai tujuan ya. Hei, coba kalian berdua ke sini. Ada yang mau kutanyakan pada kalian berdua. Sih, apaan sih? Kenapa kalian berdua menolak pasangan suami istri dari Nazaret itu menginap di tempat kalian? Coba kalian jelaskan. Mungkin bisa dari kamu dulu, JJ. Begini Tuan, kami tidak menolak, tapi memang hanya tinggal ruangan kandang domba kami yang tersisa. Tapi kami jamin kandang itu bersih. Sebab sudah lama kami tidak lagi memiliki hewan ternak. Maklum, akibat COVID, usaha kami gulung tikar. Tapi apakah kalian tidak bisa memberi mereka ruangan menginap yang lebih layak? Karena adanya sensus penduduk oleh pemerintah Romawi, sehingga semua ruangan di rumahku sudah terisi oleh kerabatku dan juga kerabat suamiku. Bahkan bukan hanya kamar yang terisi, ruang tengah dan tamu pun kami pakai. Dan kulihat ibu muda itu juga sedang hamil. Jadi demi prokes mereka, aku dan suamiku memutuskan memberikan secara gratis kandang kami sebagai tempat menginap. Bisa dimaklumi sih. Dan kurasa kau dan suamimu termasuk orang yang baik hati juga. Tapi mungkin memang seperti itulah rencana Allah. Lalu kamu coba gantian. Namamu Salom kan? Kenapa kamu menolak Yusuf dan Maria menginap di rumahmu? Sebab setauku kamu punya banyak kamar yang bisa kamu berikan pada mereka. Paling tidak, aku punya 3 alasan kenapa aku harus menolak mereka berdua menginap di rumahku. Pertama, mereka bukan kerabatku, bukan sanak saudaraku. Tapi bukankah ada tertulis dalam Alkitab, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberikan aku tumpangan. Maaf Tuan, firman Tuhan tidak bisa mengenyangkan perutku dan perut anak-anakku. Aku mesti realistis. Kok tidak ada keuntungan? Mengapa harus rugi memberikan mereka tumpangan? Sebab aku yakin mereka pasti tidak mampu membayar uang sewa ruanganku maupun makanan-makananku. Dan itulah alasanku yang kedua. Hei, apakah kau tidak bisa berpikir seandainya Tuhan Allah mengambil semua hartamu seperti yang terjadi dalam diri Ayub, dan kau diperlakukan sama seperti mereka berdua? Maaf Tuan, itu tidak akan pernah terjadi padaku. Aku rajin menabung di bank, harta aku berlimpah, dan kami tidak hidup berfoya-foya. Lagi pula di masa pandemi seperti ini, kita harus berhati-hati dalam menolong orang lain. Jangan sampai digosok baik kita malah tertular penyakit menular. Lagi pula perempuan itu pun sedang hamil. Aku tidak mau menanggung resiko jika terjadi sesuatu pada si ibu maupun si bayi saat melahirkan. Sudahlah,
Nah, adik-adik, kita seharusnya bersyukur saat merayakan Natal seperti para Majus. Bukannya mengharapkan hadiah saja. Kalaupun papa mama memberikan hadiah, kita terima dengan rasa syukur. Tapi bukan memaksa mama papa kalian memberikan hadiah. Karena Majus yang terhormat dan kaya raya justru memberikan hadiah pada Yesus. Karena itu kita harus memberikan hadiah pada Yesus. Mungkin Tuhan Yesus tidak butuh uang, tapi kita bisa memberikannya kepada orang yang membutuhkan. Karena Tuhan Yesus juga memerintahkan kita mengasihi sama manusia. Dan adik-adik juga harus bersyukur seperti para gembala yang tetap sederhana dalam merayakan Natal. Mereka memuji kemuliaan yang diajarkan para malaikat sampai hari ini. Mereka bersyukur. Mereka tidak minta hadiah karena mereka tahu saat melihat bayi yang baru lahir Sang Mesias, mereka sudah beroleh keselamatan. Karena itu adik-adik, kita yang harus bersyukur karena sudah dilawat oleh Allah. Allah sudah datang menjadi manusia, menemui kita, memilih kita untuk menyelamatkan kita. Kita harus bersyukur dengan cara mengasihi sesama kita. Jangan seperti para pemilik penginapan yang akan kita tonton sebentar lagi. Ada yang alasannya masuk akal, tapi ada yang alasannya tidak masuk akal, bahkan jahat. Karena ia membenci, tidak mengasihi orang lain. Padahal Tuhan mengajarkan, kasihilah sesamamu manusia. Mari kita saksikan adik-adik, bagaimana sikap para pemilik penginapan. Nah, Peter, kau sudah dengar kan bagaimana Natal pertama? Bagaimana para gembala dan Majus menyikapi hari Natal? Mereka dengan ungkapan syukur karena sudah dilawat oleh Allah. Bukannya malah meminta hadiah, mereka malah memberikan hadiah, baik lewat pujian maupun hadiah yang nyata. Iya Om, ternyata seperti itu ceritanya ya. Aduh, Peter jadi malu mengharapkan hadiah. Nah, makanya kamu harus bersyukur dalam segala hal ya. Dan kamu harus mengasihi orang lain sebagai bentuk ungkapan syukurmu karena Allah sudah mau tinggal bersama kita. Ya. Iya Om, tapi caranya bagaimana Om? Seperti yang dikatakan tadi oleh narator waktu berbicara dengan para pemilik penginapan. Kakak Immanuel, Om Immanuel ulangi ya Peter, kakak ulangi ya, yaitu Matius 25 ayat 35 yang menyatakan begini. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ya, itu juga menjadi tugas hafalan bagi adik-adik ya. Nanti tolong kirimkan ke kakak layar. Oke Peter, kamu tidak boleh mengeluh. Percaya bahwa kamu kalau rajin sekolah minggu, pasti kakak layar tidak akan lupakan. Karena kamu nggak pernah sekolah minggu mungkin. Iya Om, maafin ya Om ya. Kalau gitu Peter mau pulang dulu ya Om. Peter mau kumpulin berkat buat orang-orang di sekeliling. Nah, itu baru bagus. Berbagi berkat adalah bentuk ungkapan syukur kita selain memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke Om, Peter pulang dulu ya. Dah. Nah, adik-adik, jadi ingat ya, kita harus merayakan Natal dengan tetap percaya bahwa Natal adalah berkat Tuhan untuk kita. Dan kita harus bersyukur atas lawatannya dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kasih yang Kau berikan. Kehadiran-Mu bagi kami di hari Natal yang indah, yang kami rayakan dari tahun ke tahun sebagai ungkapan syukur kami bahwa itu adalah keselamatan-Mu atas kami dari dosa-dosa, agar kami layak kembali ke surga. Hanya itu Tuhan ajarkan kami untuk juga bisa melawat orang-orang di sekeliling kami, untuk memberikan keselamatan dan berkat. Mungkin dari pujian, mungkin dari doa, mungkin dari kado yang mungkin bagi kita tidak terasa, tapi mungkin bagi orang lain sangat terasa. Kita bisa memberikan baju baru bekas kita yang masih bagus untuk teman-teman kita yang membutuhkan. Pasti mereka akan bersyukur. Karena itu Tuhan Yesus, jadikan kami sebagai anak-anak Natal yang baik. Biarkanlah Natal-Mu bersemi dalam hati kami, menjadi orang-orang yang seperti Maria maupun Yusuf yang tulus hati dan percaya segala perkataan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami tutup doa ini melalui doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita akan berpisah satu sama lain. Tapi sebelum itu, kita akan memuji Tuhan lagi ya, bersama Angie dan Shalom. Kita sudah mendengarkan pujian dari Tuhan dan kita akan berpisah satu sama lain. Kakak Immanuel Timothy hanya berpesan satu saja. Jadilah anak yang baik di mata Tuhan. Percayalah firman Tuhan dan jadikan itu pegangan hidupmu. Dan percayalah bahwa Yesus datang ke bumi melawat kita, manusia yang dikasihinya, untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa. Ya, sebelum kita berpisah satu sama lain, baik kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala yang telah Engkau berikan pada hidup kami. Terima kasih karena bersedia melawat kami, manusia-manusia yang hina, bahkan rendah seperti kaum gembala. Jadikan kami memiliki hati seperti kaum gembala yang selalu bisa memuji dan bersyukur, terutama saat mengetahui bahwa Engkau melawat kami. Dan sebentar kami akan berpisah satu sama lain Tuhan. Tuhan sertai kami dalam kehidupan kami masing-masing. Jadikan kami anak-anak yang takut akan Kau dan selalu menjadi anak yang baik di hadapan. Terima kasih ya Yesus Sang Putra Natal. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita tutup, kita akan mendengarkan firman Tuhan sekali lagi dari Angie dan Shalom. Adik-adik boleh ikut bernyanyi bersama seperti tadi. Dan kakak Immanuel Timothy bersama kakak lain yang lain menyatakan, ingin mengucapkan pada adik-adik sekalian, Selamat Natal. Kiranya cinta kasih Kristus menggerakkan hati kita untuk mengangkat persaudaraan bersama saudara-saudara kita sesama manusia. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Perkenalkan, nama saya Veronica Triwidiatmi SPD SD dari SD Maria Immaculata Cilacap. Saya di sini sebagai Kepala Sekolah Dasar Maria Immaculata Cilacap. SD Maria Immaculata Cilacap merupakan salah satu sekolah swasta nasional yang berada di Jalan Kendeng nomor 310 Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap. Berdiri sejak tanggal 14 April 1989 dalam Surat Keputusan nomor 422//06066/89. Secara serentak pula pada tahun yang sama, berdirilah jalur jenjang pendidikan mulai dari TK, SD, dan SMP Maria Immaculata yang sekaligus namanya merupakan nama pelindung kongregasi Oblat Maria Immaculata. Saya, Ibu Linwi, dan bersama rekan-rekan guru yang lain berkomitmen untuk terus memberikan ilmu pengetahuan secara baik sesuai dengan kurikulum, agar siswa memiliki kemampuan intelijensi sebagai dasar bakat mereka yang dikembangkan melalui pendidikan karakter dan pengajaran dengan penuh cinta kasih. Visi kami adalah mendidik anak menjadi pribadi yang cerdas secara lengkap dari IQ, EQ, dan SQ-nya. Misi di sekolah kami adalah mendidik anak berkembang secara utuh sehingga dapat cinta kepada Tuhan dan sesama, efektif mencapai tujuan, rendah hati dan jujur, disiplin untuk meraih prestasi, aktif dan kreatif dalam belajar, serta sehat, sopan, dan gembira. Dengan visi dan misi yang dimiliki SD Maria Immaculata Cilacap, saya mengharapkan semoga pada tahun-tahun berikutnya banyak orang tua murid dan siswa-siswi yang mempercayakan kembali putra-putrinya untuk bersekolah di SD Maria Immaculata Cilacap. Terima kasih. Natal merupakan saat berbagi hati dengan cinta dan kasih sayang. Natal merupakan saat untuk memberi dan menerima berkat. Saatnya bagi kita berbahagia karena penyelamat kita telah lahir. Kami keluarga besar SD Maria Immaculata Cilacap mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2022. Semoga damai dan sukacita Natal melimpah untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.